Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan siapkan Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, satu hari Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya, di hadapan orang-orang yang menganggap dirinya benar. Orang-orang yang menganggap orang lain itu lebih rendah. Ya, jadi artinya ini agak sombong nih. Terhadap orang-orang sombong inilah ya, orang yang tinggi hati ini, Yesus mengatakan perumpamaan. Ada dua orang. Kontras sekali, yang satu seorang Farisi, orang yang ngerti kitab suci, boleh dikatakan demikian ya. Sementara yang satunya lagi pemungut cukai, gambaran dari orang berdosa. Nah, kedua-duanya sama-sama datang ke bait Allah. Artinya kedua-duanya ingin beribadah, ingin berdoa kepada Tuhan. Nah, yang Farisi berdiri ya, dia berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur." Bagus kan? Ya, karena aku tidak sama, ini hati-hati. Ya, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan berzina, bukan pembunuh, ya dan sebagainya. Bahkan juga tidak seperti pemungut cukai ini. Sombong ya. Jadi dia memandang orang di sampingnya ya, pemungut cukai ini ya dengan pandangan yang mungkin sinis gitu loh. Pada posisinya dia sedang berdoa kepada Tuhan. Ya, terus dia katakan bahwa aku ini juga orang yang rajin berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku dan sebagainya. Artinya dia membanggakan diri di hadapan Allah. Dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Sementara
Giliran orang pemungut cukai ini, ya, dia nggak berani menengadah ke langit, dia nggak berani mengangkat mukanya, bahkan dikatakan dia memukul dirinya, ya, dia berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata apa? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Memang, ya, pemungut cukai dipandang orang berdosa, tapi dia punya hati yang jujur di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia merasa bahwa dia butuh pengampunan Tuhan. Ya, makanya dia mengakui dosanya, minta belas kasihan Tuhan. Sementara orang Farisi yang merasa dirinya benar, sudah melakukan hal yang baik, dan dia, ya, istilahnya tidak ada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena sudah benar. Ya, gambarannya seperti orang yang sudah benar tuh nggak butuh Tuhan lagi gitu loh. Ini yang dialami orang Farisi ini. Sementara pemungut cukai ini menyadari dosanya, dia merendahkan diri. Ya, dan apa dikatakan Tuhan Yesus? Orang ini, pemungut cukai ini, ketika dia pulang, ya, dia sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena dia memiliki kerendahan hati, ketulusan di hadapan Tuhan. Ya, dia mau terbuka mengakui dosanya. Justru yang demikian inilah yang dikenan Tuhan. Sebaliknya, si orang Farisi ini, dia merasa aku nggak seperti orang jahat yang lain. Orang-orang itu nggak ada seperti aku gitu loh. Nah, dan Yesus berkata, siapa yang meninggikan diri seperti seorang Farisi ini, justru dia direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri seperti seorang pemungut cukai ini, dia justru ditinggikan. Nah, karena itu sikap hati seseorang inilah yang dilihat Tuhan. Ya, saudara mau hidupnya seperti apapun, ya, kalau kita memiliki sikap tinggi hati, sombong, congkak, ya, merasa diri paling benar dan memandang orang lain itu semuanya nggak ada yang seperti dia, justru yang demikian ini yang Tuhan nggak suka. Ya, sebaliknya kalau kita mengakui dosa, memang orang berdosa kok, mengaku dosa, merendahkan diri, bertobat. Nah, orang yang demikian inilah yang justru dibenarkan Tuhan. Orang yang demikian inilah yang akhirnya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, penting menjaga hati kita. Yuk, jaga sungguh-sungguh dalam setiap doa, ibadahmu, jagalah hatimu. Jangan sampai justru engkau yang kelihatan benar, justru di mata Tuhan tidak benar. Sebaliknya, rendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, maka Tuhan akan membenarkan hidupmu. Rendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjaga hati kami. Untuk kami tidak tinggi hati, tidak sombong congkak, tetapi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya semua manusia pasti berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Karena itu dengan merendahkan hati, bertobat sungguh-sungguh, justru orang yang demikian yang dibenarkan. Orang yang demikian yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Kami belajar dari seorang pemungut cukai merendahkan diri ketika berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menolong kami untuk kami bisa melakukan hal yang demikian. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan seluruh hidup kami, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.